Lansia tewas diikat. Laboratorium narkoba digerebek. Sepeda motor Jumat hilang di gereja. Halo, selamat siang pemirsa setia pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita berikut ini. Kita ke informasi utama, pemirsa. Seorang kakek berusia 82 tahun tewas usai dianiaya secara membabi buta oleh 5 orang pelaku di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Aksi penganiayaan yang dipicu dendam lama ini dilakukan oleh 5 orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Para pelaku kini telah ditangkap Satreskrim Polres Serang Kota. Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi tragis Lihan alias Munir, seorang lansia asal Tirtayasa dianiaya di sebuah lapangan di perumahan Panjunan Indah, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Korban nampak diikat dan dalam kondisi berlumuran darah usai dihakimi oleh sejumlah orang. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawa kakek 82 tahun ini tetap tak tertolong. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satreskrim Polres Serang Kota bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial J, F, B, H, dan A. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pelaku ternyata masih satu keluarga. Pihak kepolisian menyebut aksi ini dipicu dendam pribadi. Korban sebelumnya diduga pernah melakukan pembacokan terhadap pelaku berinisial J pada pekan lalu, hingga pelaku J harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat bertemu kembali di lokasi kejadian, para pelaku tersulut emosi hingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Jadi untuk kronologisnya, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026, tersangka berinisial C itu mendapatkan informasi bahwa korban sedang berada di Karangantu, Kecamatan Kasemen. Kemudian setelah itu tersangka J itu menghubungi saudara-saudaranya yang lain. Yang pertama yaitu adalah berinisial F, tersangka berinisial F yang merupakan adalah anak kandung tersangka inisial J. Kemudian ada lagi dari berinisial B, ya, itu masih satu keluarga juga. Kemudian ada tersangka yang berinisial H dan satu orang lagi tersangka ada berinisial A. Kini 5 anggota keluarga tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Reskrim Polres Serang Kota. Mereka dijerat dengan pasal tentang kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Terekam kamera CCTV, 2 pelaku pencurian menggotong dan membawa kabur sepeda motor warga Jalan Jermal 11, Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu gerbang rumah korban. Setelah keduanya berhasil masuk, pelaku kemudian mengeluarkan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Keduanya sempat mengalami kesulitan mengeluarkan sepeda motor karena dalam kondisi stang dikunci. Berkali-kali pelaku berusaha merusak induk kunci, namun gagal hingga akhirnya kedua pelaku menggotong sepeda motor korban sampai keluar rumah. Setelah di luar rumah, pelaku akhirnya berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dan kabur. Korban Ahmad Junaidi Rabu sore mengatakan pencurian tersebut terjadi menjelang sholat subuh sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 2 pagi, dirinya mengaku baru pulang dari luar rumah dan memarkirkan sepeda motornya seperti biasa di teras rumah. Pagi harinya anak korban terkejut setelah melihat pintu gerbang rumah sudah terbuka dengan kondisi gembok rusak. Lebih terkejut lagi, sepeda motor yang biasa diparkir di teras rumah juga sudah tidak ada di tempatnya. Pelakunya yang terlihat dari CCTV itu 2 orang. Satu menggunakan masker
dan satu yang sedang menghisap rokok. Cara masuk ke dalam seperti apa itu? Cara masuk ke dalam, mereka membuka pagar, mengendap-endap, melihat situasi, kemudian mengangkat kereta keluar dan mematahkan stang keretanya untuk dibawa keluar oleh mereka. Sebelum membuat pengaduan ke Polsek Medan Area, korban sempat berusaha mencari sepeda motornya yang dicuri di sekitar tempat tinggalnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pencurian terjadi di sebuah kios di kawasan Kampung Kerabat Setu, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Aksi yang terekam CCTV terlihat pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai mobil bak terbuka dan mengangkut isi toko. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka dan barang bukti senjata api rakitan serta peralatan pembuatan senjata api. Aksi pencurian terjadi di kawasan Kampung Keramat, tepatnya di Toko Cahaya Kampung Keramat Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera CCTV ini terlihat para pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai mobil bak terbuka, memasuki toko dan mengangkut isinya. Peristiwa ini terjadi setelah hujan turun dan kondisi jalan yang sepi diduga dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku bergerak cepat dan mengambil sejumlah barang dari dalam kios. Barang yang dilaporkan hilang antara lain tabung gas, kompor, serta sejumlah lampu dan kipas angin. Pelaku diduga bukan kali pertama melakukan aksi serupa. Hal itu terlihat dari saat menjalankan aksinya dengan kendaraan yang digunakannya. Menurut Ketua RT setempat, jalur Kampung Keramat merupakan jalan lintasan yang ramai hingga malam hari. Namun pada jam-jam rawan, khususnya setelah tengah malam hingga subuh, kondisi menjadi sangat sepi. Pihak lingkungan berharap adanya dukungan dari pemerintah setempat, terutama dalam penguatan sistem pengawasan seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Bisa dijelasin Pak, kejadiannya gimana? Ya, kronologi memang pencurian di lingkungan Kampung Keramat, khususnya di RT 2 RW 4 Kelurahan Setu ini, pada saat ini memang musimnya hujan dan kondisi jalan sangat sepi setelah hujan. Itu menurut CCTV yang ada, kejadiannya itu sekitar jam 4 pas setelah hujan. Memang kondisi jalan tidak begitu ramai, ada beberapa motor, cuma memang karena mereka ini menurut saya sih udah bukan sekali 2 kali karena membawa alat yang cukup memadai juga mereka untuk melakukan itu, yaitu artinya bawa gunting besar. Jadi mereka udah prepare dan pakai mobil bak hitam, mobil pick up, kalau nggak, cuma plat nomornya tidak terdetek karena CCTV-nya jauh. Saat ini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan dan dalam penanganan Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, pemirsa, polisi membongkar praktik pembuatan senjata api rakitan ilegal yang beroperasi secara rumahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka dan barang bukti senjata api rakitan serta peralatan pembuatan senjata api. Inilah momen saat tim TKP 308 Polsek Terbanggi Besar menyergap sebuah rumah di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Dari lokasi, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial EMR dan DRA. Keduanya ditangkap bersama 1 senjata api rakitan dan sejumlah alat yang digunakan untuk merakit senjata api. Ini pernya, ini bornya nih, ada kelongsong juga. Ada kelongsong itu. Tuh. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di sebuah rumah.
Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penggerebekan dan menangkap EMR yang diduga sebagai perakit senjata api ilegal. Sedangkan DRA diduga sebagai pembeli senjata api rakitan tersebut. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti berupa bor listrik, mesin las, gerinda, alat ukur besi, serta 1 pucuk senjata api jenis revolver. Yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat atau yang kami temukan berupa mesin gerinda, mesin las, dan 2 selosong peluru, dan banyak lagi yang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat Undang-Undang Darurat tentang penyalahgunaan senjata api. Sementara polisi bakal melakukan pengembangan terkait berapa banyak senjata api yang telah diproduksi. Dari Lampung Tengah, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Viral di media sosial, seorang pria nekat menganiaya petugas keamanan atau Linmas hingga tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah sebelumnya ketahuan mencuri di sebuah minimarket di kawasan Cipadung, Kota Bandung, korban sempat mendapatkan perawatan medis namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Seperti inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi seorang pria saat menganiaya seorang warga yang diduga merupakan petugas keamanan atau Linmas di kawasan Cipadung, Kota Bandung. Dalam video terlihat pelaku sebelumnya korban dengan pelaku sendiri sempat cekcok di dalam minimarket karena korban mendapat laporan dari kasir terkait pelaku yang melakukan aksi pencurian. Korban yang saat itu sedang berjaga kemudian langsung masuk dan menegur pelaku, namun pelaku tidak terima hingga cekcok tersebut berujung aksi pemukulan atau penganiayaan. Setelah itu, pelaku menantang petugas korban untuk berduel, namun petugas keamanan tersebut terus menghindar. Pelaku kemudian langsung membuka jaket dan melayangkan pukulan ke arah wajah korban hingga tak sadarkan diri. Tak hanya itu, dalam video pelaku juga terlihat sempat menginjak bahu korban serta menampar pipi korban saat sudah tidak berdaya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, kejadian berawal ketika pelaku berinisial DRW 21 tahun berbelanja di minimarket tersebut pada Selasa 6 Januari 2026. DRW memasukkan belanjaan ke dalam jaketnya karena tidak membawa keranjang. Karyawan yang mengetahuinya menduga DRW hendak melakukan pencurian. Sementara itu, karyawan dan DRW sempat cekcok terkait dugaan pencurian. Korban yang diketahui bernama Ade Dedi, 62 tahun, meminta agar DRW membayar barang belanjaannya karena uangnya tidak mencukupi sebagai barang tidak jadi dibeli. DRW yang tak terima dituduh mencuri pun segera menghampiri korban yang tengah berada di area parkir. Tiba-tiba, kepalan tangan DRW mendarat di bagian kepala korban. Atas kejadian itu, masyarakat yang melihat kejadian tersebut membuat laporan ke kepolisian. Laporan tercatat dengan nomor LP01I 2026 SPK Unit Reskrim Polsek Panyilekan, Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat, tertanggal 6 Januari 2026 dengan pelapor atas nama Indra Lesmana. Polisi lalu melakukan penyelidikan. Dari barang bukti dan keterangan saksi di lokasi dan rekaman kamera CCTV, pelaku berhasil ditangkap. Kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung mau melakukan rilis mungkin terkait perkembangan kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2026 ya sekira pukul 1 dini hari ya dengan TKP di sebuah minimarket di wilayah Cibiru. Ya, di situ jelas bahwa adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan pada saat itu kami laporkan perkembangan bahwa untuk pelaku sudah dilakukan penangkapan ya sesaat setelah kejadian. Untuk pelaku sudah ditangkap oleh unit reskrim Polsek Panyilekan dan dilakukan penahanan. Meski telah mendapatkan perawatan medis, korban tak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 9 Januari 2026. Dirinya meninggal dengan luka akibat penganiayaan yang dialaminya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 468 ayat 3, pasal 466 KUHP tentang penganiayaan. Kini dia telah ditahan guna kepentingan pemeriksaan mendalam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Pilihan Berita Kriminal.
Anda kembali bersama kami di Pilihan Berita Kriminal. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine laboratorium narkotika jenis etomidate di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. 2 orang tersangka berikut barang bukti turut diamankan oleh petugas. 2 tersangka tidak bisa berkutik saat digerebek petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 9 Januari lalu. Saat digeledah, petugas menemukan berbagai cairan bahan kimia untuk memproduksi etomidate yang diotaki tersangka HW warga negara Tiongkok berperan sebagai peracik utama bersama tersangka D warga negara Indonesia. Pengungkapan ini bermula dari informasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta tentang paket mencurigakan yang berisi bahan narkotika dan peralatan laboratorium. Polisi menemukan paket kiriman berisi 100 gram etomidate, bahan kimia, peralatan laboratorium seperti tabung lab, dan timbangan digital. Laboratorium ilegal ini diperkirakan mampu memproduksi 30 liter cairan etomidate yang setara dengan 15.000 cartridge vape etomidate. Alat produksi dikirim dari India. Beruntungnya hasil produksi lab ini belum beredar di masyarakat. Narkoba Polda Metro Jaya berdasarkan informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap clandestine lab narkotika golongan 2 jenis etomidate dengan TKP di apartemen Green Bay di Pluit, Jakarta Utara. Kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial D, merupakan warga negara Indonesia, dan satu lagi tersangka berinisial HW, warga negara Tiongkok. Dengan barang bukti 100 gram bubuk kristal etomidate, kemudian 1000 gram bubuk SLS, sodium lauryl sulfat, kemudian beserta peralatan laboratorium seperti gelas ukur, termometer, timbangan, suntikan, alat masak, semuanya berhasil kita. Tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. 2 pelajar SMK di Bandar Lampung ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan menabrak motor petugas serta warga. Apa itu, Kir? Bro, apa itu? Pengungkapan berawal saat tim patroli Walet Samapta Polresta Bandar Lampung mencurigai sebuah mobil Honda Brio terparkir dengan mesin menyala di dekat minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu 10 Januari 2026. Saat didekati petugas, pengemudi justru kabur dan sempat menabrak 2 motor patroli polisi. Kejar-kejaran berlanjut hingga mobil itu pun terhenti usai menabrak sepeda motor warga. Dari penggeledahan, polisi menemukan 37 gram tembakau sintetis yang dikemas dalam 17 paket siap edar di bawah 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan MH. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram lalu mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis sinte. Dan kemudian ada apa namanya itu? Timbangan. Dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Apa itu, Kir? Bro, apa itu? Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung dan polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pengedaran narkoba tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan sajikan informasi berita kriminal lainnya usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Pilihan Berita Kriminal. Anda kembali bersama kami tentunya pemirsa. Kawanan pencuri sepeda motor atau curanmor beraksi dengan mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman gereja Protestan Pondok Arum Blok G6, Kelurahan Nambojaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten.
Inilah rekaman CCTV milik gereja ketika aksi pencurian sepeda motor milik jemaat gereja terjadi pada hari Selasa malam. Terlihat seorang pria berjaket merah dengan sengaja menarik sepeda motor incarannya menjauhi pintu pagar agar aksinya tidak diketahui pemiliknya yang berada di dalam gereja. Dan dalam waktu kurang lebih 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci motor dengan kunci letter T untuk kemudian membawa kabur sepeda motor hasil curiannya. Aksi pelaku terbilang berani karena beraksi di saat warga sekitar masih ramai lalu lalang, termasuk mendatangi warung yang hanya berjarak 50 meter. Dalam aksinya pelaku diduga berjumlah 2 orang. 1 orang pelaku bertugas mencuri, sedangkan 2 lainnya berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi. Pemilik sepeda motor Mona Isi mengaku datang ke gereja pukul 17:30 untuk konsultasi keagamaan. Ketika pukul 19 dirinya keluar dan melihat sepeda motor miliknya masih terparkir. Namun naas ketika dirinya keluar pada pukul 20, sepeda motor miliknya telah raib dibawa pencuri berdasarkan rekaman CCTV. Di jam 5:30, terus masuk ke dalam, terus ngobrol-ngobrol. Nggak lama, tutup pintu, masuk kamar. Di jam 7 terus keluar, lihat motornya masih ada, terus saya masuk lagi, terus di jam 8 kurang saya keluar, motornya udah nggak ada. Aksi pencurian sepeda motor sering terjadi di perumahan Pondok Arum, Kota Tangerang karena kurangnya pengawasan patroli dari pihak kepolisian. Dan atas kejadian naas yang menimpanya, korban berencana melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya dicuri kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti dengan menangkap pelaku dan membawa kembali sepeda motor miliknya. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Belum genap 6 bulan menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi. Pelaku berinisial SAR dibekuk usai menggasak motor milik jemaah masjid di kawasan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Aksi nekat SAR terjadi di halaman Masjid Baitul Rohman, Perumahan Keroncong Permai, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada tanggal 2 Januari 2026 lalu. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor milik jamaah yang sedang beribadah. Namun pelarian pelaku tak berlangsung lama. Warga yang curiga berhasil mengamankan SAR di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang saat melakukan penjualan dengan sistem COD sepeda motor hasil curian setelah sebelumnya menawarkannya melalui media sosial. Usai ditangkap, polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti di rumah pelaku dan ditemukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak kendaraan. Selanjutnya, pelaku digelandang menuju Mapolsek Jati Uwung. Kapolsek Jati Uwung Kompol Rabiin menyatakan pelaku merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas 6 bulan lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara pasca bebas, SAR sudah 2 kali beraksi di wilayah Jati Uwung, di mana uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. SAR bersama rekannya inisial D itu dilakukan pada tanggal 2. Caranya adalah ada sepeda motor terparkir di halaman Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Keroncong. Lanjut sama si pelaku berdua ini menggunakan kunci letter T, membobol kuncinya sehingga motor ini langsung dibawa pergi. Selanjutnya motor tersebut ditawarkan melalui media. Dalam beraksi, SAR dibantu rekannya berinisial D yang kini masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang untuk dilakukan perburuan. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 477 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat
beraktivitas.